Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru Penggerak. Kami dari kelompok 2 dari Kesatuan Tim Dara yang terdiri dari Pak Denny Tirta, Pak Asep Gelar Pratama, Ibu Risti Juwaria, dan saya sendiri Asep Rizal Fauzi. Dengan ibu fasilitator kami, Ibu Sari Juwita Ningsi, dan juga ibu pengajar praktik kami, Ibu Dida Nur Aida dan Ibu Dewi Ratna Komala. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami di ruang kolaborasi, di mana kami diminta untuk menganalisis skenario pembelajaran yang mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi yang beragam. Dan target kami adalah skenario pembelajaran yang dilaksanakan oleh Pak Dudi Dam. Penasaran dengan skenario dan aksi kami? Mari kita saksikan bersama. Pak, yang barusan bagian saya. Maaf, lupa. Mayor Denny Tirta selaku ketua dari tim Dara mendapat tugas dari atasannya untuk menganalisis skenario pembelajaran yang dilakukan oleh Pak Dudi Dam. Dan untuk melaksanakan tugas tersebut, Mayor Denny Tirta kemudian menghubungi rekan-rekan di kesatuannya. Come on guys, cepat angkat teleponnya. Halo. Kita ada tugas menganalisis skenario pembelajaran. Target kita Pak Dudi Dam. Sekarang juga kumpul di markas. Siap laksanakan. Inilah target kita, Pak Dudi Dam, guru SMP Negeri 2 Ciranjang. Kita harus menganalisis kebutuhan belajar murid yang mana yang sudah dipenuhi. Bagaimana cara menentukan kebutuhan tersebut? Strategi pembelajaran berdiferensiasi apa yang sudah digunakan? Dan bagaimana cara dia melakukan penilaian? Mari kita bergerak. Siap, menuju TKP. Pak Dudi Dam, seorang guru SMP, ingin mengajarkan murid-muridnya tentang iklan. Tujuan pembelajarannya adalah murid-murid dapat menangkap makna secara kontekstual terkait fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan dari iklan tentang produk dan jasa. Pak Dudi Dam lalu membuat skenario pembelajaran sebagai berikut. 1. Diskusi seluruh kelas. Di awal pembelajaran, Pak Dudi Dam melakukan diskusi untuk memperkenalkan murid pada topik tentang iklan dengan menggunakan beberapa pertanyaan pemandu seperti apa yang membedakan iklan dengan bentuk tulisan lain? Iklan apa yang benar-benar menarik untuk kalian? Apakah dibutuhkan biaya untuk membuat sebuah iklan? Jenis pekerjaan apa yang tersedia dalam periklanan? 2. Kerja individu atau pasangan atau kelompok. Setelah itu, Pak Dudi Dam meminta murid melakukan kegiatan tulis, berbagi dengan pasangan, dan berbagi dengan pasangan lain. Yaitu secara individu, murid akan diminta menulis 3 hingga 5 iklan yang menarik bagi mereka. Mereka lalu berbagi apa yang dituliskan dengan satu teman lain secara berpasangan. Saat berbagi, mereka boleh menambahkan pendapat. Setiap pasangan kemudian berbagi dengan pasangan lain. Setelah itu, Pak Dudi Dam melakukan diskusi dengan seluruh kelas. Ia akan menggunakan daftar iklan yang ditulis oleh masing-masing kelompok sebagai contoh. Kemudian membahasnya dengan menekankan pada target audiens sasaran, pesan utama, dan mengapa beberapa iklan lebih efektif daripada yang lain. Lalu Pak Dudi Dam memperjelas konsep dan istilah periklanan sesuai dengan kebutuhan. 3. Kerja kelompok kecil. Murid akan diminta untuk membentuk kelompok yang terdiri dari 4-5 orang untuk mendiskusikan kelebihan dan kekurangan berbagai jenis iklan. Setiap kelompok akan diberikan selembar kertas dan bekerja di meja mereka. Setiap lembar kertas grafik memiliki T-chart untuk menuliskan kelebihan dan kekurangan untuk jenis iklan tertentu. Misalnya radio, TV, internet, cetak, billboard. Setiap kelompok akan melakukan brainstorming dan mencatat 2 kelebihan dan 2 kekurangan dari jenis iklan tertentu. Dengan menggunakan isyarat yang diberikan guru, setiap kelompok kemudian pindah ke meja kelompok lain. Mereka membaca, memasukkan yang telah ditulis sebelumnya, dan menambahkan 2 kelebihan dan kekurangan lagi. Terus berlanjut demikian sampai setiap kelompok memiliki kesempatan untuk membahas semua jenis iklan.
Keempat, Pak Dudidam lalu mengumpulkan kembali murid sebagai satu kelompok besar. Ia lalu memfasilitasi diskusi yang diperlukan untuk memperjelas dan atau memperluas pemahaman konsep seperti target audiens, kejelasan pesan, dan penggunaan fitur kebahasaan dan desain seperti pemilihan judul, teks, gambar, dan format. Kelima, Pak Dudidam lalu memberikan tugas individu. Ia membedakan penugasannya sesuai dengan kemampuan murid. Tugas yang harus dikerjakan murid adalah membuat iklan yang secara efektif akan mempromosikan produk atau jasa atau acara sesuai dengan yang dijelaskan dalam skenario yang diberikan. Skenario 6, Pak Dudidam menetapkan skenario tugas yang berjenjang sesuai dengan pengetahuan dan pemahaman konsep murid-muridnya. Perbedaan skenarionya adalah skenario 1 bersifat lebih konkret dan terstruktur dengan petunjuk langkah demi langkah dan mencakup semua informasi yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas. Skenario 2 kurang terstruktur dan lebih terbuka dibandingkan skenario 1. Dan skenario 3 bersifat konseptual dan terbuka dan membutuhkan riset. Skenario 7, Pak Dudidam mendorong murid untuk memilih lokasi di kelas yang mendukung cara mereka belajar dengan baik, misalnya sendirian di tempat yang tenang, dekat teman untuk memudahkan bertanya jika bingung, atau di area ruangan yang lebih ramai, bersama murid-murid lain yang memungkinkan mereka untuk saling berbagi ide. Target sudah selesai melaksanakan tugasnya. Kembali ke markas. Siap laksanakan. Oke guys, sekarang saya minta laporannya. Kalau menurut saya, kebutuhan belajar murid yang berusaha dipenuhi oleh Pak Dudidam adalah kesiapan belajar, minat belajar, dan profil belajar. Silakan, yang lainnya bagaimana? Pak Dudidam menentukan kebutuhan belajar murid dalam hal kesiapan belajar murid dengan cara memberikan pertanyaan pemandu tentang iklan. Apa yang membedakan antara iklan dengan bentuk tulisan lain? Iklan apa yang benar-benar menarik untuk kalian? Apakah dibutuhkan biaya untuk membuat sebuah iklan? Jenis pekerjaan apa yang tersedia dalam periklanan? Pak Dudidam menentukan kebutuhan belajar murid dalam hal minat belajar dengan cara meminta murid untuk menuliskan 3 hingga 5 iklan yang menarik bagi murid. Pak Dudidam menentukan kebutuhan belajar murid dalam hal profil belajar dengan cara mendorong murid untuk memilih lokasi di kelas yang mendukung cara mereka belajar dengan baik. Misalnya, sendirian di tempat yang tenang, dekat teman untuk memudahkan pertanyaan jika bingung, atau di area ruangan yang lebih ramai bersama murid-murid lain yang memungkinkan mereka untuk saling berbagi ide. Strategi pembelajaran berdiferensiasi yang digunakan Pak Dudidam yaitu 1. Diferensiasi konten, di mana pada bagian ini Pak Dudidam meminta murid menulis 3 hingga 5 iklan yang menarik bagi mereka. Kemudian materi tersebut didiskusikan secara berpasangan dan dalam kelompok kecil. Berikutnya, Pak Dudidam memberikan lembar kertas grafik yang memuat T-chart untuk menuliskan kelebihan dan kekurangan untuk jenis iklan tertentu, misalnya radio, TV, internet, cetak, dan billboard. 2. Diferensiasi proses. Pada tahap ini, langkah-langkah yang dilakukan oleh Pak Dudidam yaitu 1. Berdiskusi secara berpasangan. 2. Berdiskusi dalam kelompok kecil. 3. Berdiskusi dengan seluruh kelas. Tahap ini juga ditandai dengan mendorong murid untuk memilih lokasi di kelas yang mendukung cara mereka belajar dengan baik. Misalnya, sendirian di tempat yang tenang, dekat teman untuk memudahkan bertanya jika bingung, atau di area ruangan yang lebih ramai bersama murid-murid lain yang memungkinkan mereka untuk saling berbagi ide. 3. Diferensiasi produk. Pada tahap ini, Pak Dudidam menetapkan skenario tugas yang berjenjang sesuai dengan pengetahuan dan pemahaman konsep murid-muridnya. Selain itu, Pak Dudidam juga memberikan tugas individu. Ia membedakan penugasannya sesuai dengan kemampuan murid. Tugas yang harus dikerjakan murid adalah membuat iklan yang secara efektif akan mempromosikan produk atau jasa atau acara sesuai dengan yang dijelaskan dalam skenario yang diberikan.
Penilaian yang dilakukan oleh Pak Dudidam adalah 1. Assessment as learning. Penilaian sebagai proses belajar dan melibatkan murid-murid secara aktif dalam kegiatan penilaian tersebut. Penilaian ini juga dapat berfungsi sebagai penilaian formatif, yaitu Pak Dudidam melakukan penilaian dengan memberikan pertanyaan pemantik untuk mengetahui kemampuan awal murid terhadap materi iklan. 2. Assessment for learning. Penilaian yang dilakukan selama berlangsungnya proses pembelajaran dan biasanya digunakan sebagai dasar untuk melakukan perbaikan proses belajar mengajar. Berfungsi sebagai penilaian formatif. Sering disebut sebagai penilaian yang berkelanjutan atau ongoing assessment, yaitu Pak Dudidam melakukan penilaian dan hasil diskusi secara berpasangan. Pak Dudidam melakukan penilaian dan hasil diskusi dengan kelompok kecil. Ketiga, assessment of learning. Penilaian yang dilaksanakan setelah proses pembelajaran selesai berfungsi sebagai penilaian sumatif, yaitu Pak Dudidam memberikan penilaian dengan penugasan individu sesuai dengan kemampuan dan pemahaman murid untuk membuat iklan secara efektif sesuai dengan skenario. Baik, terima kasih atas kerjasamanya. Misi selesai. Siap laksanakan. Demikian hasil analisis kami terhadap skenario pembelajaran yang mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi yang beragam. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga menginspirasi. Akhir kata, semoga tergerak, segera bergerak, dan mari menggerakkan. Salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.